Sobat calon guru semuanya, seluruh formasi P3K 2024 100% diberikan untuk tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Yang mana di sini nanti akan diurutkan untuk pengisian formasi, yaitu dari XDHK 2, kemudian yang terdata di database BKN dan juga yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan di sini nanti semuanya untuk seleksi P3K 2024 ini menggunakan seleksi CAT atau Computer Assist Test. Meskipun tidak ada passing grade P3K 2024, namun di sini nanti kelulusan berdasarkan peringkat terbaik, teman-teman. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di sini nanti kita itu wajib belajar ya, supaya kita mendapatkan nilai terbaik untuk bisa mengisi formasi P3K 2024. Nah, maka dari itu di sini kita memerlukan tips dan juga trik pengerjaan soal seleksi P3K 2024. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu materi seleksi CAT BKN yang wajib dipelajari oleh teman-teman honorer agar kita ini nanti lulus dan diangkat menjadi P3K 2024. Di antaranya di sini nanti kita akan berbagi update informasi terkait tentang simulasi CAT P3K 2024, yaitu berisikan materi apa saja yang diujikan, kemudian durasi waktu pelaksanaan seleksi, kemudian jumlah soal, pembobotan dan juga ambang batas. Kemudian tips dan juga trik pengerjaan soal, kemudian pendalaman materi dan juga contoh soalnya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rencana mekanisme seleksi CASN 2024 di sini nanti ada yang formasi CPNS. Ini khusus untuk teman pelamar umum, fresh graduate dan juga digital talent. Kemudian 100% adalah untuk umum ya. Kemudian perbedaan antara CPNS dengan P3K, yaitu kalau misalkan CPNS ini memang sama-sama nanti mengerjakan soal menggunakan CAT atau Computer Assist Test. Untuk yang CPNS nanti kelulusan berdasarkan nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Sedangkan untuk pengisian formasi P3K nanti diberikan kepada para peserta dengan kategori-kategori ini. Maka di sini nanti seluruhnya juga sama, yaitu mengerjakan soal menggunakan CAT BKN. Namun untuk kelulusan ini nanti akan didasarkan pada peringkat terbaik, teman-teman. Artinya di sini nanti tidak ada passing grade ya, atau nggak ada nilai ambang batas berapa yang harus kita dapatkan supaya kita berhasil lulus. Nah, sehingga nanti dari perolehan nilai tertinggi itulah nanti yang akan mengisi formasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan berbagi yaitu informasi yang kita kutip dari Yogyakarta yang baru saja mengadakan sosialisasi di tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 kemarin. Terkait simulasi CAT P3K 2024, siapa tahu nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman sehingga nanti bisa mempersiapkan sejak dini untuk kita itu bisa lulus seleksi P3K di tahun ini. Nah, di sini adalah nanti untuk pembahasan kita. Nanti silakan teman-teman dicatat dan juga nanti sebagai bahan referensi untuk kita itu bisa berupaya dengan semaksimal mungkin untuk lulus seleksi ya. Meskipun nantinya nggak ada passing grade untuk di tahun ini, namun tentunya dengan mengetahui berapa jumlah soal apa saja yang diujikan, di sini nanti kita akan bisa curi start ya untuk berpeluang lulus, teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan bahwasanya untuk materi seleksi P3K, yang mana di sini masih mengacu pada peraturan lama, namun di sini nanti sepertinya tidak akan jauh berbeda, cuman ada perbedaan dari segi passing grade saja yang sekarang ini nanti sepertinya nggak ada ya. Nah, di sini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Informasi Birokrasi nomor sekian. Nah, di sini untuk yang diujikan ini nanti masih sama, teman-teman. Jadi ada yaitu soal-soal di bidang kompetensi ya. Kalau misalkan di seleksi CPNS itu kan ada 3 lapis ujian ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, kemudian yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang atau SKD dan juga SKB. Namun untuk yang P3K itu adalah meliputi seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural dan juga wawancara. Kalau misalkan nanti ada SKTT, tentunya tiap daerah ada yang mengadakan, ada juga yang tidak, teman-teman. Namun untuk yang nanti update-nya kita tetap memantau informasi
informasi resmi dari BKN ya, dan juga Kemenpan RB. Nah, di sini sebagai gambaran yaitu untuk kompetensi teknis itu apa saja yang diujikan. Jadi untuk kompetensi teknis itu adalah berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini adalah biasanya diatur dalam Permen PRB tentang pengadaan P3K. Misalkan saja untuk jabatan seorang guru misalkan, tentunya nanti yang ditanyakan terkait tentang keguruan ya, SJT seperti itu. Kemudian tentang tindak lanjut ketika memiliki permasalahan di kelas atau mungkin juga lain sebagainya. Nah, untuk bidang mungkin P3K di dosen tentunya juga akan beda dengan pertanian, juga dengan bidang yang lain. Nah, selanjutnya kompetensi manajerial ini nanti akan diujikan untuk seluruh P3K ya, baik itu nanti P3K guru, teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Yang mana untuk kompetensi manajerial ini adalah yang diujikan terkait tentang integritas, kemudian tentang kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengelola perubahan dan juga pengambilan keputusan teman-teman. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural itu adalah kepekaan terhadap perbedaan, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan juga empati. Serta untuk yang wawancara itulah biasanya untuk menguji kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan juga kepatuhan teman-teman. Nah, selanjutnya untuk durasi waktu pelaksanaannya ini adalah biasanya di sini itu terbagi, yaitu untuk seleksi kompetensi teknis, maka di sini nanti seleksi kompetensi teknis itu nanti digabung dengan seleksi kompetensi manajerial dan juga sosial kultural, itu waktunya adalah 120 menit ya. Namun nanti akan berbeda dengan teman-teman yang penyandang disabilitas. Ini adalah untuk yang umum, ini untuk yang disabilitas nanti akan ada tambahan waktu sebanyak 30 menit. Jadinya di sini nanti akan 150 menit ya. Nah, sedangkan untuk yang wawancara ini adalah untuk yang pelamar umum nanti 10 menit, kemudian yang disabilitas itu adalah ada 15 menit. Inilah untuk perbedaan dari segi durasi waktu pelaksanaan seleksi P3K. Dan selanjutnya terkait tentang jumlah soal dan juga pembobotan, yang mana di sini untuk masing-masing soal ya, ini adalah untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya ada 90 soal dengan pembobotan yaitu benar 5, kemudian jika salah itu adalah mendapatkan nilai 0. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi ini jadinya di sini nanti adalah 450 teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pelamar P3K guru ya, ketika kita memiliki sertifikat pendidik maka nanti akan mendapatkan afirmasi. Jadi kompetensi teknis nanti berapapun soal yang benar atau mungkin salah semua pun yang penting kita mengerjakan, nanti kita akan mendapatkan nilai paling tinggi ya, maksimal 450. Nah, sebenarnya di tahun ini masih ada afirmasi ya untuk yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian terkait tentang nilai ambang batas, ini kalau misalkan kita sinkronkan dengan seleksi P3K sebelumnya, untuk yang P3K guru itu sepertinya sudah nggak ada ya untuk passing grade-nya untuk yang pelamar kebutuhan khusus atau prioritas. Sedangkan untuk yang umum kemarin masih ada. Untuk tahun ini adalah informasi terbaru kemarin sudah nggak ada passing grade ya. Jadi untuk P3K nggak ada passing grade. Nah, semoga saja nanti benar demikian ketika Permen PRB terbaru nanti sudah terbit ya. Nah, sedangkan untuk kompetensi manajerial ini adalah jumlah soalnya ada 25. Nanti untuk jawaban benar terendah itulah 1, kemudian tertinggi itu adalah ada 4 ya. Sedangkan kita jika nggak menjawab nanti akan mendapatkan nilai 0. Jadi untuk nilai kumulatifnya nanti akan digabungkan dengan sosial kultural yang berjumlah soal ada 20. Inilah untuk jawaban terendah 1, kemudian tertinggi 4, dan tidak menjawab ini adalah mendapatkan nilai 0. Sedangkan untuk wawancara nanti adalah ada 10 soal, jawaban benar terendah itu 1, sedangkan tertinggi itulah ada 4 ya, dan nggak menjawab adalah 0, sehingga total nilai kumulatif ini adalah ada 40. Sehingga total nilai tertinggi untuk teman-teman pelamar P3K ini adalah yaitu 670 poin teman-teman. Dan selanjutnya tentunya kita harus bersiap diri untuk mempersiapkan ya. Ini adalah sekedar tips dan trik pengerjaan soal yang disampaikan. Yang pertama, teman-teman tetap tenang ya, agar bisa berpikir dengan jernih ya ketika nanti mengerjakan soal. Kemudian sering-seringlah berlatih keterampilan membaca cepat karena waktunya sangat terbatas ya. Soalnya biasanya banyak, kemudian waktunya terbatas. Kalau misalkan nanti waktunya habis ya, kita langsung auto submit ya.
Kemudian teman-teman perbanyak latihan soal, dan jika berlatih ini juga silakan berlatih juga untuk buat soal, kemudian jawab sendiri. Pilihlah jawaban dengan tindakan nyata dan juga positif ya, tentunya jawaban yang terbaik. Kemudian jika waktunya tinggal sedikit, maka bisa langsung baca opsi jawabannya saja. Kemudian teman-teman bisa juga untuk ikut pembahasan di YouTube. Ini untuk rekomendasi saya, teman-teman bisa mengecek di YouTube-nya Mrs. Yura, kemudian Guru Kreatif 40, kemudian dari Mat Channel dan lain sebagainya. Dan selanjutnya teman-teman di sini juga bisa, yaitu berbagai pengalaman dari kawan-kawan itu adalah ikut kelas atau bimbel online teman-teman. Jadi sudah terbukti kalau misalkan teman-teman ikut kelas online ataupun juga bimbel online, maka di sini kita itu belajarnya itu bisa terkoordinir dan juga sering diberikan latihan soal. Kemudian ada istilahnya tuh yang memaksa kita untuk berlatih gitu ya. Nah, untuk rekomendasi bimbel online dari saya ini, teman-teman silahkan simak tutorial cara daftar dan rekomendasinya ini di kartu video ini, atau nanti saya sematkan di deskripsi ya untuk cara pendaftarannya. Harganya cukup cuman sekitar 90.000 atau 80.000, nanti bisa diakses sampai kapanpun ya, dan nanti akan diupdate untuk latihan soal, kisi-kisi disesuaikan, kemudian juga ada fitur tryout juga teman-teman. Jadi sama halnya dengan chat BKN ya, silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman bisa yaitu di sini nanti untuk contoh soal seleksi kompetensi dan juga pembahasannya seperti apa yang kita kaitkan dengan semua ini, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Semoga tahun ini kita semua bisa diangkat menjadi ASN P3K.